Saputra Ramadan Marpaung dengan NIM 2303060021 dari Fakultas Pertanian Prodi Peternakan Universitas Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi biokimia yang mana diampu oleh Ibu Insinyur Tati Fidiana Sari, SPT MP IPM. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme lipid, di mana metabolisme lipid adalah proses sintesis, pemecahan, dan penyimpanan lemak dalam sel untuk penyimpanan energi. Ini adalah proses kompleks yang terjadi pada sel eukariotik yang terlibat dalam banyak reaksi metabolisme. Metabolisme lipid itu dimulai dari degradasi lipid. Yang pertama itu lipolisis. Lipolisis adalah pemecahan trigliserida. Proses ini melibatkan enzim lipase yang memecah trigliserida menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Lipolisis terjadi terutama dalam jaringan adiposa atau jaringan lemak. Selanjutnya masuk ke beta oksidasi, pemecahan asam lemak. Asam lemak yang dihasilkan dari lipolisis masuk ke dalam mitokondria sel untuk mengalami beta oksidasi. Proses ini menghasilkan asid CoA yang kemudian digunakan dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi dalam bentuk FADH, NADH, dan H+ dan ATP. Selanjutnya, siklus Krebs, hasil CoA yang dihasilkan dari beta oksidasi memasuki siklus Krebs di dalam mitokondria. Di sini hasil CoA bereaksi dengan oksigen dan menghasilkan FADH, NADH, H+ dan ATP. Pembentukan ATP dan energi FADH2 dan NADH yang dihasilkan dari siklus Krebs memasuki proses fosforilisasi oksidatif dalam rantai respirasi. Di dalam rantai respirasi, elektron yang dihasilkan dari FADH2 dan NADH digunakan untuk menghasilkan ATP melalui fosforilisasi oksidatif. Proses degradasi lipid ini merupakan cara utama bagi tubuh untuk menghasilkan energi, terutama ketika cadangan glukosa telah habis atau dalam kondisi berpuasa. Selanjutnya saya akan membahas biosintesis lipid, di mana biosintesis lipid adalah proses pembentukan lipid atau lemak di dalam sel organisme hidup. Nah, proses ini melibatkan serangkaian reaksi kimia yang dikatalisasi oleh enzim-enzim spesifik. Biosintesis lipid terbagi menjadi 4. Nah, yang pertama yaitu biosintesis asam lemak, yang kedua biosintesis triacylglycerol, dan yang ketiga yaitu biosintesis fosfolipid, dan yang keempat ada biosintesis kolesterol dan steroid. Nah, pertama saya akan menjelaskan biosintesis asam lemak, di mana biosintesis asam lemak ini adalah proses pembentukan asam lemak di dalam sel organisme hidup. Nah, biosintesis asam lemak yang pertama yaitu pembentukan asetil-CoA. Asetil-CoA ini dihasilkan dari metabolisme karbohidrat, asam amino dan asam lemak melalui proses glikolisis, oksidasi asam amino dan oksidasi asam lemak. Asetil-CoA merupakan prekursor utama dalam biosintesis asam lemak. Nah, selanjutnya pembentukan malonyl-CoA, asetil-CoA dikarboksilasi oleh enzim-enzim ACO karboksilase untuk menghasilkan malonyl-CoA. Nah, malonyl-CoA merupakan unit pemanjang rantai dalam biosintesis asam lemak. Nah, selanjutnya kompleks enzim sintase asam lemak. Kompleks enzim sintase asam lemak berperan dalam reaksi kondensi dan pemanjangan rantai. Selanjutnya, reaksi kondensasi malonyl-CoA dikondensasikan dengan asetil-CoA oleh kompleks enzim sintase asam lemak. Terjadi pelepasan CO2 dan pembentukan rantai karbon baru. Selanjutnya, pemanjangan rantai proses kondensasi. Nah, pemanjangan rantai proses kondensasi dan reduksi diulang beberapa kali untuk memanjangkan rantai karbon asam lemak. Panjang rantai asam lemak yang dihasilkan umumnya antara 16 sampai 18 karbon. Nah, selanjutnya asam lemak jenuh. Nah, asam lemak jenuh ini asam lemak jenuh yang dihasilkan antara lain pelamida
C16:0 dan setiarat C18:0. Selanjutnya masuk ke regulasi. Regulasi ini adalah enzim acetyl-CoA yang dikarboksilase berperan dalam regulasi biosintesis asam lemak dengan mengontrol pembentukan malonyl-CoA. Nah, secara keseluruhan, proses biosintesis asam lemak melibatkan beberapa tahapan utama, yaitu pembentukan asetil-CoA, pembentukan malonyl-CoA, reaksi kondensasi dan pemanjangan rantai oleh kompleks enzim sintase asam lemak, serta pembentukan asam lemak jenuh. Nah, proses ini diatur oleh enzim-enzim spesifik, terutama asetil-CoA karboksilase. Selanjutnya saya akan menjelaskan biosintesis triasylgliserol. Nah, triasylgliserol ini merupakan lipid netral yang tersusun atas 3 molekul asam lemak yang terikat pada 1 molekul gliserol. Triasylgliserol ini berfungsi sebagai sumber energi utama bagi organisme dan juga berperan dalam penyimpanan energi dalam bentuk lemak. Nah, adapun tahapan biosintesis triasylgliserol, yang pertama yaitu sumber asam lemak. Asam lemak dapat berasal dari 2 sumber utama. Yang pertama yaitu ada diet, asam lemak yang diperoleh dari makanan. Nah, selanjutnya ada sintesis de novo. Asam lemak yang disintesis secara internal oleh organisme, terutama di hati dan jaringan adiposa. Ya. Selanjutnya ada aktivasi asam lemak. Sebelum dapat digunakan dalam reaksi biosintesis, asam lemak harus diaktifasi terlebih dahulu menjadi asil koenzim atau asil CoA. Nah, reaksi aktivasi melibatkan asam lemak dan koenzim yang menghasilkan asil koenzim melalui reaksi esterifikasi. Nah, reaksi ini membutuhkan energi dalam bentuk ATP. Selanjutnya ada pembentukan asil gliserol trifosfat. Asil CoA bereaksi dengan gliserol trifosfat untuk membentuk asil gliserol trifosfat. Reaksi ini dikatalis oleh enzim gliserol trifosfat asil transferase. Asil gliserol trifosfat ini merupakan prekursor penting dalam biosintesis triasylgliserol. Nah, pembentukan fosfatidik asam atau pembentukan asam fosfatidik, asil gliserol trifosfat selanjutnya bereaksi dengan CTP atau citidine trifosfat untuk membentuk fosfatidik asam. Nah, reaksi ini dikatalis oleh enzim fosfatidat sintase. Nah, fosfatidik asam merupakan prekursor penting dalam biosintesis triasylgliserol. Nah, selanjutnya pembentukan triasylgliserol. Fosfatidik asam ini bereaksi dengan asil koenzim untuk membentuk triasylgliserol. Reaksi ini melibatkan penambahan asil koenzim pada fosfatidik asam. Nah, selanjutnya dia akan menghasilkan triasylgliserol sebagai produk akhir. Nah, reaksi ini dikatalis oleh enzim diasylgliserol asil transferase atau disingkat dengan DDAT. Nah, secara keseluruhan, biosintesis triasylgliserol melibatkan serangkaian reaksi yang dimulai dari sumber asam lemak, aktivasi asam lemak, pembentukan asil gliserol trifosfat, pembentukan fosfatidik asam atau asam fosfatidik, dan akhirnya pembentukan triasylgliserol sebagai produk akhir. Nah, proses ini merupakan jalur utama untuk sintesis dan penyimpanan lipid netral dalam organisme yang berperan penting dalam metabolisme energi dan homeostasis lipid. Selanjutnya saya akan membahas biosintesis fosfolipid, di mana proses pembentukan fosfolipid di dalam sel. Nah, fosfolipid ini merupakan komponen utama penyusun membran sel yang berperan penting dalam struktur dan fungsi sel. Nah, proses biosintesis fosfolipid melibatkan beberapa tahap, di mana yang pertama yaitu sintesis asam lemak. Asam lemak disintesis dari asetil-koenzim melalui serangkaian reaksi enzimatis. Nah, yang kedua yaitu sintesis gliserol trifosfat. Gliserol trifosfat disintesis dari dihidroksiaseton fosfat yang merupakan hasil metabolisme karbohidrat. Nah,
Selanjutnya yang ketiga yaitu esterifikasi asam lemak ke gliserol trifosfat. Asam lemak deesterifikasi ke gliserol trifosfat membentuk asam fosfatidik. Selanjutnya, modifikasi asam fosfatidik. Asam fosfatidik dapat dimodifikasi lebih lanjut menjadi berbagai jenis fosfolipid seperti fosfatidilkolin, fosfatidilethanolamin, fosfatidilgliserin, dan fosfatidilinositol. Yang selanjutnya, proses biosintesis fosfolipid diatur oleh berbagai enzim dan faktor transkripsi untuk menjaga homeostasis membran sel. Nah, biosintesis fosfolipid merupakan proses penting dalam mempertahankan integritas dan fungsi membran sel. Nah, gangguan pada proses ini dapat menyebabkan berbagai penyakit terkait membran sel. Selanjutnya saya membahas biosintesis kolesterol. Pertama yaitu inisiasi, di mana proses dimulai dengan kondensasi 3 molekul asetil-CoA menjadi 1 molekul trihidroksi trimetilglutaryl koenzim melalui rangkaian reaksi enzimatis. Yang kedua yaitu reduksi HMG koenzim. HMG koenzim kemudian direduksi menjadi mevalonat oleh enzim HMG koenzim reduktase, yang merupakan langkah penting dalam meregulasi biosintesis kolesterol. Selanjutnya, aktivasi mevalonat. Mevalonat diaktifkan menjadi 5-prifosfat. Mevalonat melalui serangkaian reaksi fosforilasi. Selanjutnya, pembentukan squalen 5-prifosfat mevalonat kemudian mengalami reaksi kondensasi dan siklisasi untuk membentuk squalen, di mana suatu senyawa hidrokarbon. Nah, selanjutnya siklis squalen. Squalen selanjutnya mengalami siklisasi enzimatis untuk membentuk lanosterol, suatu prekursor kolesterol. Selanjutnya ada konversi lanosterol menjadi kolesterol. Selanjutnya lanosterol ini kemudian mengalami serangkaian reaksi enzimatis untuk dikonversi menjadi kolesterol. Selanjutnya biosintesis steroid kolesterol, di mana pembentukan kolesterol merupakan prekursor utama untuk biosintesis steroid. Nah, yang kedua yaitu konversi kolesterol menjadi pregnenolon. Kolesterol dikonversi menjadi pregnenolon, yaitu suatu steroid C21 melalui reaksi katalis enzim P450 SEC atau pembelahan rantai samping. Nah, selanjutnya ada sintesis steroid lainnya, pregnenolon kemudian dapat dikonversi menjadi berbagai jenis steroid lainnya, seperti progesteron, kortisol, aldosteron, testosteron, dan estrogen melalui serangkaian reaksi enzimatis. Nah, proses biosintesis kolesterol dan steroid ini melibatkan banyak langkah enzimatik yang terjadi di berbagai kompartemen sel seperti sitosol, retikulum endoplasma, dan mitokondria. Regulasi biosintesis ini sangat penting untuk menjaga homeostasis kolesterol dan steroid dalam tubuh.